Masih bersama Anime Indo, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Setelah kemarin kita melihat sebuah revolusi yang tidak terduga, ya ini adalah kenyataan pahit yang harus diterima oleh planet bumi. Pasalnya saat ini Kode telah berhasil mewujudkan impiannya untuk meneruskan tekad Isshiki Otsutsuki. Sehingga saat ini Kode sudah berhasil berevolusi ke level yang sangat tinggi. Bahkan tubuhnya saat ini telah memunculkan Budodama beserta jubah Otsutsuki berwarna putih. Dengan tongkat hitam dan dua dojutsu yang berbeda, hal ini sudah menjadi bukti bahwa kesetiaan Kode kepada Otsutsuki tidaklah main-main. Hal ini sudah senada dengan apa yang terjadi pada manga Boruto Chapter sebelumnya. Aida yang melihat kondisi Kode mulai menghubungi Orochimaru dan Itachi, dan semuanya melalui kemampuan Ino. Aida berkata, Kode saat ini sudah berada di level yang semakin jauh. Apalagi Kode saat ini sudah kerjasama dengan Otsutsuki tertinggi yang sedang dihadapi oleh Boruto di tempat yang lain. Aku rasa Kode dan Otsutsuki tertinggi harus segera dimusnahkan dari sekarang. Jangan sampai mereka berdua membuat kekacauan yang lebih dari ini. Orochimaru kemudian menjawab melalui kemampuan Ino kepada Aida. Ini memang kenyataan pahit bagi kita. Untuk sekarang, cepatlah kirimkan Sarada ke sini. Kami benar-benar membutuhkan bantuan. Tak lama berselang diperlihatkan Aida yang ada di Gunung Myoboku mulai berjalan. Untuk menghampiri Ino dan Kashinkoji, terlihat Kashinkoji sedang duduk di bawah patung besar bersama para katak. Aida berkata, Kashinkoji, ini bahaya. Kode telah berevolusi menjadi Otsutsuki yang sangat kuat. Apakah kau telah melihat masa depan tentangnya? Kashinkoji kemudian membalas, jujur saja aku tidak melihat masa depan yang berkaitan dengan Kode. Aku tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Tapi jika aku analisa, sepertinya tali cakra yang kau sebutkan sebelumnya mempengaruhi penglihatan masa depanku. Mungkin Otsutsuki tertinggi telah memasang sebuah segel pada tubuh Kode supaya aku tidak bisa melihat masa depannya. Ino kemudian menjawab, sial, aku tidak menyangka Otsutsuki tertinggi bisa sepintar itu. Kashinkoji menanggapi, tentu saja dia sangat pintar, bahkan dia bisa mengetahui nama-nama para shinobi padahal dia belum pernah bertemu sama sekali. Sepertinya Otsutsuki tertinggi memang sangat mengincar diriku. Aida berkata, Sarada harus secepatnya dikirim ke sana untuk membantu Orochimaru dan yang lainnya supaya bisa mengalahkan Kode. Kashinkoji membalas, di mana sekarang Sarada? Apakah dia masih berlatih dengan Gamma di area belakang? Aida menjawab, sepertinya begitu, biar aku panggil dia sekarang ke sana. Kashinkoji menanggapi, ya, suruh dia kemari, aku akan mengirimkan Sarada ke tempat Orochimaru menggunakan Kochiyose pembalik. Tak lama setelah Kashinkoji berkata demikian, tiba-tiba Gamamaru berkata, kalian semua kemarilah, aku ingin bicara sesuatu. Terlihat Kashinkoji, Ino, dan Aida mulai menatap ke arah Gamamaru dengan ekspresi tidak biasa. Mereka bertiga mulai menghampiri Gamamaru yang berada di dalam ruangan. Gamamaru berkata, di mana anak Uchiha itu? Tolong panggil dia ke sini. Terlihat satu katak kecil berwarna biru mulai keluar untuk menghampiri Sarada. Terlihat Sarada sedang berada di area belakang bersama Gamma Bunta dan Gamma Kichi. Entah apa yang sedang Sarada lakukan di sana. Katak berwarna biru itu mulai melompat ke arah Sarada sambil berkata, Sarada, maaf jika aku mengganggu. Aku dipanggil oleh Tuan Gamamaru di ruangannya. Cepatlah, datangi ia sekarang juga. Mendengar hal tersebut, Sarada bergegas untuk masuk ke ruangan Gamamaru. Bahkan Gamma Kichi dan Gamma Bunta ikut masuk ke dalam untuk mengantar Sarada. Tak lama berselang, Sarada dan para kata akhirnya tiba di tempat ruangan Gamamaru. Sarada berkata, apakah kau memanggil Tuan Gamamaru? Gamamaru kemudian menjawab, ya, sangat jarang sekali ada seorang Uchiha yang bisa masuk ke tempat ini. Tapi kau mempunyai takdir yang sangat menarik. Sarada menjawab, takdir apa yang kau maksud? Bisakah kau menjelaskan padaku? Gamamaru kemudian melirik ke arah bola ramalan yang ada di sampingnya. Bola tersebut seketika memunculkan sebuah adegan masa depan yang berkaitan dengan Sarada. Aida yang melihat langsung berkata, apa itu? Aku masih belum mengerti. Gamamaru kemudian menjelaskan, kami para katak sangat jarang sekali untuk mimpi, tapi sekali mimpi, maka mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Mimpi yang muncul pasti akan bisa dilihat melalui bola ini. Dan sebelumnya aku sempat bermimpi bahwa kau Uchiha Sarada akan menjadi peran penting untuk Boruto. Lihatlah adegan masa depan di bola ini. Beberapa waktu dekat pohon Shinju yang sebelumnya ditanam oleh Shibai akan disempurnakan oleh Otsutsuki tertinggi.
sehingga pohon Shinju itu akan memunculkan buah cakra yang paling sempurna dari seluruh buah cakra yang pernah ada. Jika sampai buah cakra itu dimakan oleh Otsutsuki tertinggi dan Kode, maka kalian semua tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan umat manusia beserta kami semua yang ada di Gunung Myoboku akan terkena imbasnya. Pada mimpi itu aku melihat Sarada selalu berdampingan dengan Boruto untuk menghentikan Otsutsuki tertinggi beserta Kode yang sudah berevolusi tidak normal. Karena pada masa itu umat manusia masih terkurung di dimensi Otsutsuki tertinggi. Bahkan shinobi Edo Tensei seperti Nagato, Itachi, Minato, mereka semua akan mati kembali dan musnah. Sehingga hanya segelintir orang saja yang tersisa pada masa itu. Jadi sebelum waktu itu tiba, aku sengaja memanggilmu ke sini karena aku ingin memberikan sesuatu yang kau berikan kepada Rikudo Sennin. Mendengar hal tersebut, Sarada membalas, "Mengerikan sekali penglihatan masa depanmu itu, Tuan Gamamaru. Tetapi apa yang hendak kau berikan kepadaku?" Gamamaru melihat memberikan sebuah kotak kecil yang dikunci sangat kuat. Kotak ini terbuat dari elemen makuton dengan segel yang diikatkan ke sekelilingnya. Sarada kemudian menerima kotak kayu tersebut berkata, "Apa isi di dalam ini? Lalu apa yang harus aku lakukan?" Gamamaru kemudian menjelaskan, "Simpanlah kotak ini ke dalam dimensi Kamui. Jika buah cakra di planet bumi tumbuh, maka keluarkanlah kotak kayu ini dan berikan kepada Rikudo Sennin. Biarkan dia yang mengeksekusi nanti. Isi di dalam kotak kayu ini sangatlah rahasia. Kekuatan di dalamnya sangatlah besar, bahkan jika kau membukanya saat ini, setengah planet bumi ini bisa hancur." Mendengar hal tersebut, Sarada kemudian berekspresi terkejut dan tidak menjawab sama sekali. Sarada mulai mengaktifkan Mangekyo Sharingan dan menghisap kotak kayu tersebut ke dalam dimensi sendiri, sehingga benda tersebut sangatlah aman untuk sekarang. Setelah hal itu terjadi, Gamamaru berkata kembali, "Sekarang adalah giliran kalian bertiga. Ino, Aida, dan Kashin Koji. Aku peringatkan satu hal pada kalian agar tetap berada di sini. Karena jika kalian bertiga ikut bertarung ke sana, kalian bertiga pasti akan mati. Jika kalian mati, maka Naruto dan semuanya akan kesulitan untuk berkomunikasi. Dan khusus untuk dirimu, Kashin Koji, belajarlah Sennin Mode di sini selama mungkin, sampai kau mencapai level terkuat. Untuk Aida, teruslah pantau pergerakan musuh melalui dojutsu. Dan Ino, tetaplah aktifkan akses komunikasi kepada Naruto dan semuanya tanpa batas. Kau tidak perlu kehabisan cakra karena kau bisa menghisap energi alam yang ada di sini sesuka hati kau. Aku juga akan memberikan pelatihan khusus kepadamu, Kashin Koji. Tapi sebelum kita memulai latihan, kirimkan terlebih dahulu Sarada ke medan pertempuran." Mendengar hal tersebut, Kashin Koji mulai berdiri dan menempelkan tangannya ke tanah. Alhasil muncullah segel hitam yang melingkari di sekelilingnya. Kashin Koji berkata, "Sarada, injaklah lingkaran ini. Aku akan mengirimkan ke sana menggunakan Kuchiyose Pembalik." Sarada terlihat mengaktifkan Mangekyo Sharingan dan memunculkan buah cakra milik ayah Momoshiki. Sarada terlihat memegangi buah cakra tersebut sambil berkata, "Suatu saat nanti Boruto akan memakannya. Jadi tolong simpan buah cakra ini di tempat yang paling aman." Gamamaru kemudian mengambil cakra tersebut dan disimpanlah di ruangan yang paling aman dan dipenuhi dengan segel yang kuat, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Jika itu seorang masuk ke dalam, maka orang tersebut akan berubah menjadi katak. Itulah kehebatan dari Gunung Myoboku. Setelah Gamamaru menyembunyikan buah cakra milik ayah Momoshiki, Sarada mulai berjalan dan menginjak lingkaran segel yang diciptakan oleh Kashin Koji. Ketika Sarada menghilang di depan mereka semua, Gamamaru berkata, "Bagus, sekarang kita akan melakukan pelatihan khusus untuk dirimu, Kashin Koji. Kau akan dibantu oleh Gamikichi dan Gamabunta." Terlihat Gamabunta berkata, "Kau benar-benar mirip seperti Jiraiya, bahkan cakramu juga sangatlah mirip dengannya." Kashin Koji hanya tersenyum dan memulai berjalan keluar. Untuk melakukan pelatihan Senjutsu ke tahap tertinggi, sementara itu adegan berpindah kepada Sarada yang tiba-tiba muncul di medan pertempuran. Terlihat Sarada berdiri di atas kata milik Kashin Koji dan melompat ke bawah. Himamari kemudian berkata, "Kau lama sekali, kami hampir terpojok oleh Kode." Lihatlah dia sekarang, Sarada. Sarada kemudian melihat Kode dengan ekspresi terkejut. Sarada berkata, "Maafkan aku jika terlambat. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan dengan Tuan Gamamaru di sana." Itachi berkata, "Sarada, apakah kau telah mempelajari Sennin Mode di sana?" Sarada menjawab, "Tidak,
Aku hanya mempelajari cara bertarung taijutsu karena pada dasarnya aku lebih dominan menguasai senjutsu Byokugo. Itachi membalas, baguslah karena kami telah membutuhkan hal itu. Aktifkan Byokugo milikmu. Kaguya telah merencanakan sesuatu untuk mendesaknya. Tak lama kemudian, Kode yang sudah menjadi Otsutsuki mulai berkata sambil memegangi tongkatnya, Uchiha Sarada, kedatanganmu tidak akan merubah apapun di sini. Karena kalian semua akan mati di tanganku. Kode kemudian mengibaskan tongkatnya ke depan. Alhasil, angin besar muncul dan mendorong mereka semua hingga terpotong-panting ke tanah. Himawari mulai mengakses kekuatan Kaguya dan menahan angin tersebut menggunakan tameng cakra. Kode melesat ke arah Himawari dengan menciptakan banyak sekali sabuk hitam. Dikarenakan Kode sudah menjadi Otsutsuki, sehingga Kode bisa memunculkan sabuk hitam dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Terlihat sabuk hitam itu benar-benar rapat di setiap tanah dan tidak ada celah sama sekali. Hampir sepanjang puluhan meter benar-benar dipenuhi oleh ribuan sabuk hitam yang harus terpasang. Kode mulai masuk ke salah satu sabuk hitam dan muncul dan mengacak-acak. Setelah Kode muncul ke atas, dia mulai masuk kembali ke dalam sabuk yang lainnya. Tindakan itu sampai Kode ulangi tanpa henti, sehingga Kode benar-benar keluar masuk dari ribuan sabuk hitam yang sangat banyak. Himawari mulai mengaktifkan wujud Kurama sambil berkata di dalam hatinya, dia cepat sekali, aku tidak bisa memprediksi arah kedatangannya. Himawari kemudian mengaktifkan Dojutsu Tenshinhan dan menggabungkan mode cakranya dengan mode Kurama. Sehingga tubuh Himawari mulai berevolusi ke tahap yang lebih kuat. Insting dan penglihatan Himawari seketika meningkat dan bisa melihat pergerakan Kode. Orochimaru berkata, Himawari, bagaimana pergerakannya? Aku sungguh tidak bisa memprediksinya. Himawari menjawab, aku cukup bisa menganalisis. Pergerakannya walaupun tidak begitu sempurna, bersiaplah, serangan besar akan segera tiba di hadapan kita. Mendengar hal tersebut, Sarada dan Itachi mulai mengaktifkan Susanoo yang secara bersamaan. Alhasil, dua Susanoo saling membentang ke atas langit dengan ukuran yang sangat besar. Namun, lagi-lagi sangat disayangkan, chapter pun selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari channel Anime Indo.